Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Semangat pagi menjelang siang. Saat ini saya sedang berada di bank pakan yang kita kombinasikan dengan tanaman pokok, yaitu buah-buahan, apokat dan kelengkeng. Ini kalau kita lihat apokatnya, ini umur sekitar kurang dari 2 tahun. Sudah tinggi 2 meter. Dan dari awal kita sudah atur percabangannya sehingga membentuk Taiwan Steel ya. Taiwan Steel itu modelnya pendek, percabangannya melebar ke samping. Jadi pada saat tanaman sudah mulai tumbuh kurang lebih 50 cm itu dilakukan topping. Nah, ini seperti ini. Jadi hampir semuanya seperti itu, dan juga ada tanaman kelengkeng. Ini tanaman kelengkengnya. Tapi pagi ini kita akan bahas mengenai bank pakan. Kita tahu bahwa areal kita ini ada 1100 meter yang kita tanami tanaman pokoknya, yaitu kelengkeng sekitar 12 pohon dan apokat, khususnya apokat Miki, dan ada sedikit apokat yang dari Kecamatan Ambarawa itu, ada sekitar 2-3 pohon yang besar itu. Nah, ini nih, jadi ini sudah sekitar 3 minggu, hampir sebulan lah, sebulan kurang 3 minggu, curah hujan sudah mulai deras, dan kita lihat pertumbuhan tanaman hijauan ternak yang ada di bank pakan kita cukup bagus. Jadi memang apapun cerita, air merupakan faktor utama di dalam pertumbuhan tanaman, khususnya di bank pakan. Waktu musim kemarau kita sudah lakukan penyiraman, tapi ternyata mungkin bagi tanaman air yang tersedia tidak maksimal. Jadi pertumbuhannya juga waktu itu masih kurang maksimal juga. Jadi sebegitu datang hujan, semua tanaman, apakah tanaman pokok, yaitu kelengkeng dan apokat, dan juga tanaman yang ada di bank pakan, yaitu ada rumput odot, pisang, kemudian ada sambung nyawa, ada tanaman lama, jambu pluto kristal, indigo vera, dan juga rumput. Rumput ada beberapa jenis, yaitu rumput odot, rumput setaria, kemudian ada rumput membaca. Semuanya tumbuh bagus, terutama rumput setaria. Ternyata setaria itu sangat membutuhkan banyak air. Pada tanah-tanah yang kering itu setaria tidak tumbuh bagus. Ini tumbuh bagus. Ini tumbuh bagus, apalagi tanaman indigo veranya. Kita amati, ini tanaman indigo vera. Ini 3 hari yang lalu baru kita panen. Ini, dan ini yang belum kita panen. Jadi tumbuhnya sangat bagus, rindang sekali. Dan yang kalau curah hujan bagus itu adalah membaca. Ini membaca cuma rumputnya keras, tapi kalau kita chopper itu ternak sangat suka. Membaca seperti alang-alang, cuma lebih lebar. Itu. Tapi pertumbuhannya cukup bagus. Kalau odot ya normal aja. Kalau air dan unsur haranya kita berikan secara kontinu, odot akan tumbuh bagus. Cuma ini odot karena tanaman di bank pakan ini kita kombinasikan dengan tanaman pokok, yaitu apokat dan kelengkeng, maka tanamannya harus kita atur. Contohnya ini karena rimbun sekali, maka piringannya kita bersihkan yang ada di seputaran tanaman ini. Karena apa? Ini tanaman ini, apokat dan kelengkeng, itu kita pupuk dengan pupuk organik ya. Kita usahakan menerapkan integrated farming, kombinasi farming. Jadi pertanian yang terintegrasi. Jadi kita di kandang itu di rumah, di set itu ada ternak, yaitu domba. Jadi untuk konten-konten berikutnya kita akan bahas juga. Ada domba yang menghasilkan pupuk kandang, kemudian kita bawa ke lahan dan kita pupukkan. Jadi tanaman-tanaman odot, rumput-rumput liar ini sangat tumbuh bagus di seputaran tanaman pokok. Jadi oleh sebab itu kita piringannya kita bersihkan, kemudian dengan sangat menyesal musim hujan seperti ini kita harus menggunakan mungkin herbisida lah, tapi tidak sering, hanya untuk
membunuh rumput-rumput yang tumbuh di seputaran tanaman. Ini juga sudah kita bersihkan. Dan yang belum kita bersihkan, piringannya ini di tanaman kelengkeng seperti ini. Ini sangat subur sekali. Nah, ini nanti kalau rumput yang kita tanam sebagai pakan ternak memenuhi piringan, akan mengganggu juga di tanaman pokok. Jadi seperti ini. Jadi dengan sistem tanaman seperti ini, maka tujuan jangka pendek kita menyediakan pakan ternak, ternaknya menghasilkan pupuk organik itu tercapai. Tapi untuk jangka panjang, maka kita tidak boleh sayang, tidak boleh eman-eman, orang Jawa bilang. Yang ada rumput yang ada di piringan kita akan kendalikan supaya tanaman pokok bisa tumbuh bagus. Ini yang belum kita kendalikan. Nah, seperti ini. Ini kalau kita arit kemudian kita semprot, ini ternak sangat bagus. Ini tanaman apokat yang dari Ambarawa. Nah, ini ada 3 pohon. Ini rencana tahun depan insya Allah sudah bisa dibuahkan. Ini cukup bagus. Jadi di bank pakan ini relatif komplit. Ada singkong karet, ada rumput-rumputan, dan ada tanaman rumput-rumput liar. Dan pada saat hujan seperti ini tumbuh bagus. Dan inilah kesempatan kita untuk mengambil rumput hijauan ternak, kemudian kita simpan. Memang ada kelemahannya pada saat hijauan di musim hujan. Kelemahannya adalah kadar airnya yang tinggi. Oleh sebab itu kita akan layukan dulu, mungkin agak lama 2-3 hari dengan cara didirikan nanti di kandang. Setelah itu baru dicoper dan dibuat silase. Ini rencana 2 minggu lagi yang daerah sini kita akan panen total untuk dibuat silase. Ini odotnya sangat subur sekali, alhamdulillah. Ini. Jadi di manajemen pakan khususnya untuk odot, setelah dipanen, seminggu setelah dipanen kita pupuk dengan N-nitrogen. Nah, itu karena apa? Dulu kita pupuk dengan NPK. Ternyata ada beberapa literatur dan ada beberapa teman akademik yang mengatakan bahwa K akan mengikat Mg, sehingga di rumput odot itu Mg-nya kurang, dan diberikan ke ternak juga otomatis Mg-nya juga kurang, jadi ternak bisa lumpuh dan lain-lain. Ini jadi khusus untuk hijauan ternak kita berikan urea sumber N. Tetapi untuk tanaman pokoknya, selain pupuk organik, pupuk kandang dari serintil kambing, kotoran kambing, kita ada sedikit kasih NPK, tapi tidak banyak sekali. Ya sekitar 100 gram per pokok. Ini. Jadi sangat bagus, melimpah. Alhamdulillah musim hujan kita bisa melakukan penghematan air. Jadi pada saat nyiram ini mesin air tidak kita pakai karena memang musim hujan, ini menghemat bahan bakar dan kita bisa menyetok hijauan pakan ternak. Dan kita cerah sekali, senang sekali dengan pertumbuhan tanaman pokok. Jadi ke depan seandainya itu sudah jelas, semakin besar tanaman pokok, terutama apokat maupun kelengkeng, maka piringannya akan semakin lebar, otomatis akan menekan atau mengurangi produktivitas atau jumlah panen daripada hijauan ternak. Tapi tidak masalah, dengan kita menjual hasil dari tanaman pokok, kita bisa beli, memperbanyak konsentrat buat sendiri maupun beli untuk pakan kering. Jadi jangka panjangnya seperti itu. Hijauan ternak kita berkurang, tetapi tanaman pokok menghasilkan yang kita bisa beli. Ini. Jadi ini alhamdulillah, ini apokat Miki sangat bagus. Pertumbuhannya, percabangannya sangat bagus. Ini kita akan pompa terus mumpung musim hujan. Pada saat musim kemarau kita siram berapa banyak pun sepertinya masih kurang. Ini jadi ini suatu kebahagiaan untuk peternak pada saat musim hujan dan yang punya bank pakan. Tapi kalau yang nggak punya bank pakan maka juga rebutan lah di pematang-petang sawah dan lain-lain. Karena kita juga membuat bank pakan kombinasi dengan tanaman pokok sebagai hiburan, maka kita
akan menciptakan suatu kesenangan untuk hiburan kita nikmati sebagai peternak dan petani. Ini, jadi ini yang sudah kita piringi. Ini ke depan kita seminggu lagi kita akan semprot khusus untuk di piringan. Kita juga menggunakan herbisida yang relatif ramah lingkungan, walaupun nggak ada herbisida yang ramah lingkungan sekali, nggak ada, tapi relatif. Nah, ini yang sudah kita panen Setaria. Ini sisa-sisa hijauan yang sudah kita panen yang ketinggalan. Oke, jadi kita harus memanfaatkan potensi yang ada. Contohnya ini kita tanam pisang, tetapi kita hanya hidupkan satu tanaman pisang sebagai induk. Nanti setelah panen kita hidupkan lagi satu. Dan batangnya kita berikan ke piringan tanaman pokok seperti ini. Nah, ini terutama pada saat musim kemarau itu bagus sekali untuk persediaan air. Jadi menjaga kelembaban. Di sini kita juga belajar. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman kombinasi antara tanaman bang pakan dan juga tanaman pokok, apakah itu buah-buahan, tapi biasanya memang sebenarnya buah-buahan hortikultura yang bisa kita kombinasikan dengan bang pakan. Ini ada pisang, kita nggak tahu nama pisangnya apa, tapi ini cukup bagus. Nah, ini jadi kita bisa menghasilkan, ada pisang, kita bisa panen, kemudian tahun depan insya Allah kelengkeng dan apokat sudah menghasilkan. Kemudian harian, ini rumput ini bisa harian. Kemudian pupuknya kita dari pupuk kandang yang kita hasilkan sendiri dari ternak. Kemudian kita bisa memberikan lapangan kerja untuk pemuda lokal sekitaran untuk bekerja dan secara optimal, tetapi produktivitasnya kita tetap jaga supaya kita yang punya kebun juga tidak dirugikan dan relatif untuk diuntungkan. Memang dari tanaman yang ada di bang pakan ini, kalau kita amati, produktivitas paling tinggi itu adalah Indigofera. Ini odot baru kita panen sekali. Indigofera sudah kita panen 2 kali. Ini 2 kali sudah kita panen. Ini 3 hari yang lalu. Ini sudah kita panen. Ini sudah 2 kali kita panen. Nah, ini sekitar seminggu atau 10 hari yang lalu kita panen yang ini. Nah, ini. Jadi odot sekali panen, Indigofera sudah 2 kali panen. Karena memang kita buat Indigoveranya tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena di sini tanaman pokoknya sudah tinggi. Jadi Indigofera tidak boleh mengalahkan tanaman pokok. Jadi kita tetap jaga rendah. Jadi kita pangkas seperti ini. Nah, ini kita pangkas rendah kurang lebih 50-75 cm dari permukaan tanah. Ini masih mewah sekali. Ini masih banyak rumput liar yang tumbuh campur dengan rumput odot. Bagus sekali rumput liar juga untuk pakan ternak. Ini batangnya sudah besar. Nah, ini kita potong di sini 75 cm dari tanah. Jadi ini tidak mengganggu. Nah, ini tidak mengganggu tanaman pokok. Mulanya itu begitu kita sudah seperti ini kita panen. Ini besok kita panen. Nah, ini karena di sini ada tanaman pokok sisipan yang tidak boleh ternaungi oleh tanaman Indigofera, tanaman tambahan. Nah, ini semak sekali. Ini memang semak sekali karena memang belum dipanen. Ada singkong jari, di sana ada kelengkeng. Nah, ini jangan sampai nanti tanaman-tanaman bang pakan ini akan mengganggu tanaman pokok. Tanaman pokoknya. Ini sisipan tanaman apokat. Nah, ini aduh. Ini ke sini. Ini sisipan. Mulanya piringannya tetap kita jaga supaya tanaman pokok tidak terganggu. Ini yang sudah tinggi. Ini tahun depan insya Allah bisa menghasilkan. Jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan satu kesempatan pada saat musim hujan. Tanaman
bahan pakan maupun tanaman pokok kita pacu pertumbuhannya supaya cepat memberikan hasil. Contohnya mungkin hijauan pakan ternak biasanya pada saat nggak ada hujan mungkin 2 bulan sekali, 1,5 bulan sekali baru kita panen. Tapi musim hujan pertumbuhannya bagus, kita bisa 1 bulan sekali kita panen. Kemudian kita simpan, kita kasih nutrisi lagi, kemudian kita panen lagi. Dan kita simpan lagi untuk jaga-jaga pada saat nanti musim kemarau pertumbuhannya biasanya relatif lambat. Oke, mudah-mudahan konten yang singkat ini dapat membantu. Terima kasih yang sudah subscribe dan juga terima kasih yang like dan yang sudah share konten ini ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Silakan komen untuk berdiskusi. Gria Kebun, November 2024.